dijawab dengan gue ya Bu ya. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Disinilah kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Satu lagi Bu, satu kurang ya. Daun mangga, daun salam. Mana bunga puasa ya? Kurang. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mawandi atau yang Mawandi, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mawandi beserta pengurus, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Semutai, Kertabati, Sekurau Jaya, Kayu Sari dan Kerajaan Makmur beserta pengurus jasa wismanya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali di gedung Serbaguna Kecamatan Manggis dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sahabat yang kita harapkan di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Susunan adalah penyerahan hadiah pemenang lomba dasar wisma tingkat kecamatan Longkikis tahun 2023 Senin 25 Maret 2024. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ibu Hamidah. Kepada Ibu Hamidah dipersilakan. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keadaan rezeki. Ibu-ibu mari kita semua menundukkan kepala untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama kita masing-masing, dan untuk yang beragama Islam mengamalkan doa seperti ini. Kita menjaga dari dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKK dan Mars Dasar Wisma. Hadirin dimohon berdiri kepada Ibu Eka Dipersilakan. Kepada Ibu Araya Asani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak cukup kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu pembagian hadiah pemenang lomba
Nah, jadi lebih semangat lagi. Karena dasar wisma itu bisa untuk kita kalau kita pandai ya bisa menambah penghasilan, tempat kita mencari rezeki di situ ya. Kalau kita mengelola dasar wisma itu ya, jadi lebih ditingkatkan lagi. Mungkin nanti jadi harapan tahun ini pas saya mau lebih bagus lagi, mengalahkan yang juara kemarin. Karena mendapat juara itu mungkin gampang, tapi mempertahankannya itu sulit ya. Nah, jadi hadiah ini juga sudah memang ditentukan oleh kabupaten ya. Tidak kami yang nanti juara satu ini tidak, tapi memang sudah ditentukan dari kabupaten. Kalau untuk juara itu adalah kesepakatan kami dari tim penggerak PKK dan Dewan Juri untuk memberikan kenang-kenangan kepada yang menjadi juara. Dan juga ada yang bertanya, berapa harganya ini? Adakah saya mau bertanya? Adakah setiap kita mendapat hadiah kita bertanya berapa harganya? Tidak tahu. Nah, jadi ini harapan saya hadiah ini seperti motor, sepeda tidak untuk dijual ya, tetapi untuk barang inventaris dan wisma yang mendapat juara ya. Kalau dasar wisma yang tidak mendapat juara ya tidak inventaris khusus misalnya dasar wisma A mendapat motor, berarti dasar wisma A yang punyanya bukan dasar wisma B ya. Nah, saya jangan dijual inventaris karena saya tidak ada yang mau jual gitu ya. Jangan ya, karena ini kenang-kenangan gitu ya. Nah, jadi nanti dia mau kami dapat juara loh kami. Jadi untuk memiliki semangat dulu. Nanti kalau depan kita lebih semangat lagi. Kalau kita dapat juara lagi ya. Jadi kalau dapat juara lagi tambah banyak. Kita dapatnya tambah banyak ya. Nah, jadi untuk yang harapan ini mungkin jangan dilihat dari hadiahnya, tapi dilihat dari bentuk keikhlasan kami dari tim penggerak PKK dan juri yang menilai lomba ini ya. Karena kami merasa semua dasar wisma itu bagus sekali. Tetapi itu kita mencari yang lebih bagus lagi ya, yang lebih bagus lagi. Jadi untuk kedepannya nanti lebih semangat lagi. Mungkin juga untuk di tahun depan nanti mungkin saya sudah tidak, bukan mungkin pasti saya sudah tidak ada lagi PKK ini. Dan juga sekaligus ini di bulan yang penuh ampunan saya mohon maaf dan batin mungkin selama bukan mungkin ya, tetapi kita sebagai bangsa ini pasti mempunyai kesalahan. Jadi kita pasti ya manusia itu tempatnya salah. Tetapi kalau selalu salah juga tidak benar ya. Jadi dengan segala keadaan kami, saya yang paling dalam saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau perilaku saya yang buat berkenan di hati itu. Saya mohon maaf. Itu juga dengan Bapak ini pada saat kita berjumpa dengan ada kurang berkenan, jadi mohon maafkan ya. Saya jadi setuju mungkin kita berpisah nanti kalau ketemu saya ya jangan lupa menyapa saya ya. Nanti kenapa sudah ada minggu sekarang gitu ya. Walaupun saya sudah tidak tapi tetap PKK karena seluruh lapisan masyarakat mau laki-laki perempuan anak-anak itu PKK namanya Bu. Karena yang cuma yang tercatat itu sebagai pengurus, tetapi semua masyarakat itu termasuk PKK ya. Cuma tidak ada kata saja di dalam kepengurusan ya. Karena PKK itu tanpa adanya masyarakat tidak bisa jalan ya. Jadi saling membutuhkan dan saling mendukung antara pengurus PKK dan masyarakat ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sangat logis dalam hal ini diwakili oleh Mas Subah PU
ada lomba, jasa lima harus bekerja. Karena jasa lima benar mengelola kerja, karena bekerja saat dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan hanya penggunaan PKK-nya nggak boleh aktif, bisa jadi aktif. Seandainya nanti ada penerusnya, ya, kalau boleh Pak Naik bisa pensiun, sebenarnya di mereka mereka. Ya kalau aktif ini, karena ibu-ibu tidak mempunyai ilmu di daerah rumah, tentunya dari dilalui di daerah kecamatan, itu juga tetap diterapkan. Jangan hanya tergantung dari kerja kecamatan. Ini kerja kecamatan tertentu. Bisa jadi betul-betul berkorban itu. Karena manfaat data lingkungan ya untuk masyarakat di dunia ini kan sangat dibutuhkan, sangat penting. Setiap tahun ya lingkungan hidup dari kabupaten selalu mengadakan lomba lingkungan sehat. Salah satu yang tingginya yaitu data lingkungan. Sudah 2 tahun ini saya sudah mulai lingkungan hidup kabupaten dalam lomba kita yang tingginya yaitu mana data lingkungan. Jadi data lingkungan itu sangat penting baik untuk masyarakat, untuk masyarakat dan untuk negara ini sangat baik. Jadi kami berharap dari ibu akan sudah mempunyai ilmu dalam mengelola data lingkungan, utamakan dalam hati. Katakanlah seterusnya, jangan hanya paman-paman dari ayah atau bergerak. Ini kenyataannya yang saya lihat. Ya, beberapa juga mau enggak data lingkungan ramai di negara. Tetap dipercaya. Tapi setelah saya percaya, mana yang data lingkungan percaya? Jangan sampai begitu. Karena kemajuan kita itu tergantung dari penggerak PKK. Saya yakin kalau pemerintah desa tidak akan terpikir dalam lingkungan. Contohnya saja, aku kemarin saya lintas sektor dalam rangka akreditasi puskesmas provinsi. Bahwa kepala desa tidak menyadari bahwa dia juga memberikan kecukupan terhadap pelayanan desa. Contohnya saja, ada kasus demam berdarah. Kenapa kepala desa menolak protes kepada negara? Jadi kenapa demam berdarah tidak diukur pada demam berdarah bisa dicegah dengan penggunaan orang desa. Oh, ayo membersihkan lingkungan, ayo menuntut 3M, untuk mengurangi dari itu kan gerakan oleh pemerintah desa. Kalau pemerintah desa tidak terpikir, ibu yang bisa menggerakkan. Ya, saya melihat kemarin dalam kerjasama lintas sektor itu saling mencukupi apa yang kita cukupi di sini, bukan hanya mengutik kesalahan atau kekurangan orang lain. Nah, koreksi diri sendiri itu yang saya lihat. Maka kemarin ada kita saya ini tidak memahami bahwa kepala desa sebagai pemerintah yang berkewajiban untuk membangun baik di bidang kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, jadi ibu-ibu penggerak PKK selalu berpikir seperti itu. Ya. Ini musimnya untuk demam berdarah. Siapa yang menggerakkan kebersihan lingkungan di desanya masing-masing? Kalau bukan penggerak PKK, kalau bukan pemerintah desa, kan gitu. Karena kalau masyarakat menunggu masyarakat untuk sadar itu sulit. Jadi penggerak PKK lah yang harus menggerakkan. Jadi PKK penggerak PKK itu juga bukan hanya data lima, tapi ikut semua membangun di desanya baik di bidang kesehatan, pendidikan, sumber daya dan sebagainya. Itu turut andil. Ya. Jadi saling mengingatkan saja lah, karena oh ini Islam ini kekurangan dalam pelayanan. Ayo bisa mengoreksi kekurangannya, tapi saling kerjasama itu yang perlu ditingkatkan.
lintas sektor kadang-kadang saya itu ketawa sendiri. Kenapa sih kok orang saling menolak kesalahan orang kekurangan? Padahal pertemuan lintas sektor itu bisa bekerja sama. Ayo kita kekurangannya apa? Kita bareng-bareng dan cukupi, kita layani. Ya, jadi maaf ini kalau bu ya hanya sejauh ini ya karena kalau rapat lintas sektor itu kan paling saya yang sebagian kemana-mana. Ini saya hafal kepala desa yang bisa mengerti tentang tupoksinya. Saya pemerintah di mana kepala desa yang suka mengkritik tapi tidak tahu tupoksinya dia di mana, saya hafal ini. Jadi saya mengingatkannya kepada ibu ya, ibu penggerak PKK desa, penggerak PKK kecamatan, kita sama-sama bekerja sama dengan lintas sektor, dengan yang terkait lintas keamanan yang perlu kita bangun kerjasamanya, yang perlu kita bantu di mananya. Jadi penggerak PKK kecamatan itu juga bukan hanya kegiatan-kegiatan ya, kalau bisa menggali potensi yang ada di desa itu. Di desa-desa itu juga saya lihat belum ada. Apa sih potensi yang bisa dikembangkan di desa? Contohnya saja di Samute ya, Bu Mati baru sekali bisa mengembangkan potensi kuliner. Nah seperti itu. Ada di desa-desa juga lain juga seperti itu. Karena hasil ibu-ibu itu pihak kecamatan tidak akan diam. Orang kecamatan setiap tahun ada namanya apa pembina? Nah, kalau saya Tanjung kemarin TTG ya, teknologi tepat guna. Itu salah satunya memamerkan produk-produk ibu-ibu. Ya. Jadi produk-produk ibu-ibu kita pamerkan di teknologi tepat guna. Ya. Jadi kami dari kecamatan itu tidak diam. Jadi usahakan ya, ibu-ibu PKK bisa menggali potensi yang ada, bisa menggali bagaimana supaya bisa menghasilkan PAD, ya, yang tentunya nanti kalau ada keuntungannya bisa untuk menambah kegiatan-kegiatan. Jadi kalau di Kabupaten Pasir itu saya lihat setiap tahun ada namanya Tadi itu, kalau di Jawa bisa menciptakan makanan yang bisa menciptakan wisata. Kalau di Kalimantan sudah tiap tahun seperti itu, tapi belum ada yang bisa menciptakan seperti itu. Kita masih tergantung dengan anggaran dari pemerintah. Kalau menganggarkan dari anggaran pemerintah, kapan kita bisa menjadi desa mandiri? Jadi kita juga harus berpikir bagaimana supaya dengan melalui PKK di kecamatan dan desa untuk supaya bisa menjadikan desa itu mandiri, jangan tergantung pemerintah. Kita bisa mengembangkan saja dengan ilmu yang kita dapat dari ilmu di daerah lain. Itu tempat rekreasi kita masih kurang. Contohnya saja agrobisnis kita masih kurang. Menanam ibu PKK mungkin menanam buah apakah yang bisa mengundang orang lain datang ke desa ibu sekalian. Contohnya saja, menanam stroberi sehingga orang-orang bisa berkunjung ke desa. Dan itulah yang diharapkan. Jadi berusaha sendiri untuk menciptakan lapangan kerja, yang palingnya lapangan kerja di masyarakat yang setempat saja. Itulah yang kami harapkan dari kecamatan, yang kami harapkan oleh ibu-ibu penggerak PKK kecamatan agar aktif, ya, bisa menggali potensi di daerahnya masing-masing dan bisa menghasilkan PAD setempat. Karena itu harapan kami juga. Saya berharap nanti penggantinya itu penggerak PKK kita belum tahu seperti apa
ini atau Bang saya nggak tahu ya. Yang penting kami mengharapkan kepada ibu kita harus tetap semangat dengan ilmu yang tidak dimiliki, yang ibu Pembela PKK juga setiap bulan sudah menyampaikan ilmunya kepada ibu-ibu. Kami tetap dijalankan ya. Kadang-kadang itu pesan dari saya mewakili dari Pak Camat karena saya itu untuk menjaga Pak ini di depan nggak tahu apa yang saya sampaikan. Ya mungkin itu Bu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Diwakili oleh Bapak Diana SKM. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan penetapan juara lomba Dasar Wisma tingkat Kecamatan Longgis tahun 2023 kepada Ibu Hamidah SIP dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan bacakan naskah untuk pemenang lomba Dasar Wisma tahun 2023. Keputusan Kami Komdis nomor 118 tahun 2023 tentang penetapan juara lomba Dasar Wisma tingkat Kecamatan Longgis tahun 2023. Selamat Longgis menimbang bahwa dalam rangka mensukseskan program tim penggerak Kecamatan Longgis di bidang Dasar Wisma, maka perlu dibuat keputusan lomba Dasar Wisma PKK Desa Sekecamatan Longgis. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam lingkup terkecil Dasar Wisma dan menurunkan tujuan Dasar Wisma di masyarakat. C. Bahwa sesuai dengan poin A dan poin B di atas, perlu dilibatkan pemenang lomba Dasar Wisma tingkat Kecamatan Longgis tahun 2023 dan ditetapkan dengan surat keputusan Camat Longgis. Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan sebagai undang-undang. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tingkat Kecamatan Longgis tahun 2023. Menetapkan 1. Keputusan Camat Longgis tentang juara lomba Dasar Wisma tingkat Kecamatan Longgis yang dilaksanakan oleh tim penilai lomba Dasar Wisma tim penggerak tingkat Kecamatan Longgis tahun 2023. 2. Menetapkan juara lomba Dasar Wisma tingkat Kecamatan Longgis sebagaimana pada diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan sebagai juara 1, 2, dan 3. Ketiga, pemenang lomba Dasar Wisma tingkat Kecamatan Longgis yaitu sesuai dengan diktum kedua dapat memberikan contoh kepada Dasar Wisma yang lain dan dapat memberikan motivasi kepada Dasar Wisma lainnya untuk lebih bersemangat lagi. Keempat, segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA dan DPAA Kecamatan Longgis tahun 2023. Kelima, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Kecamatan Longgis tanggal 27 Desember tahun 2023. Kecamatan Longgis Pak Akan Pemilihan 1 4B. Lampiran keputusan Camat nomor 118 tahun 2023 tanggal 27 Desember tahun 2023. Juara lomba Dasar Wisma tingkat Kecamatan Longgis. 1. Nama Dasar Wisma Selaiwangi. Alamat Semuntai RT 12 dengan nilai 1460. 2. Dasar Wisma Wijaya Kusuma Pertabakti RT 12 dengan nilai 1197. 3. Dasar Wisma Bongenpil Desa Sukorojaya RT 3 dengan nilai 1083. Yang keempat, Dasar Wisma Asoka Kayumasari RT 8 dengan nilai 1083.
cakupan medis yang tadi saya sudah bacakan, dan saya mengucapkan selamat kepada pemenang. Semoga kedepannya lebih semangat lagi. Yang menang jangan bersenang hati dan yang kalah jangan frustasi. Semangat Bu. Sedikit saya menanggapi penyampaian dari Pak Camat atau yang mewakili Pak Diana tentang PTG Bu ya. Saya setiap tahun Bu, mungkin Ibu bosan Bu ya, saya tahu kalau saya mau berangkat PTG nih Bu, 2 minggu sebelum PTG saya sudah di grup Ibu PKK Kecamatan Lagis. Bu ya, ibu-ibu sebentar lagi mau melaksanakan PTG, tolong kirimkan produk unggulan desa masing-masing. Ya kan Bu ya? Ada yang mau sering baca? Ya Bu, jadi saya tunggu biasanya Bu. Jadi desa yang sigap, desa yang memperhatikan desa itu maksudnya kirim, Bu ini produk unggulan desa ini produk unggulan desa ini. Jadi ada juga desa-desa yang cuma baca tapi tidak menindaklanjuti. Jadi itu kedepannya Bu ya, karena mungkin untuk lagi tahun ini mungkin di tangan Grogot saja dekat, mungkin lebih enak membawanya kalau produk Ibu yang Ibu titip ke kami banyak beberapa Bu, karena jarak tempuhnya dekat. Mungkin sekitar di bulan Oktober Bu dipersiapkan produk unggulan desa masing-masing yang dilombakan. Kalau tahun kemarin kan Bu, sabut itu yang kemarin dibawa, alhamdulillah Bu ya, dapat juara 1 terus dibawa ke tingkat provinsi. Yang ini kemarin saya bawa itu tepungan Bu, tepung singkong. Cuman kemarin karena saya tidak bisa hadir pada waktu persentase, dan tidak ada teman yang mempresentasikan dan tidak berjuara. Karena kemarin saya itu pas ada keluarga dekat yang meninggal Bu, saya pertengahan jalan pulang, belum sampai Tanjung Lalu di pertengahan saya pulang. Jadi kemarin itu ya saya berharap kemarin sudah berjuara, tapi yang namanya halangan kendala yang kita tidak tahu, ya itulah mungkin pengalaman untuk kita ke depannya. Mungkin itu Bu, terima kasih banyak. Selamat kepada pemenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dan penyerahan hadiah lomba Dasawisma yang akan dipandu oleh Ibu Yovita Hidayati, kepada beliau dipersilakan. Dasawisma Suraiwangi, Dasawisma Hidayatkusuma dan Dasawisma Bogekil disilakan maju ke depan untuk menandatangani Ketua Dasawisma Alpisa depan, kemudian Ketua Dasawisma Asoka, Ketua Dasawisma Bogekil, Ketua Dasawisma Hidayatkusuma dan Ketua Dasawisma Suraiwangi untuk menerima hadiah. Itu setengah Bu. Ulang berburu di pohon keramat. Ibu-ibu yang terhormat, semoga selalu mendapatkan rahmat. Amin. Oke, demikian acara kita pada hari ini. Sebelum acara kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi